Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Octavia Haryani, mahasiswi dengan Prodi Bimbingan dan Konseling STQ PGRI Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, Dela akan memaparkan materi yang berkaitan dengan mata kuliah pelayanan BK di perguruan tinggi, yang mana materi yang akan Dela sampaikan pada saat ini yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan studi seorang mahasiswa. Nah, di sini faktornya itu ada mencakup dua. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Apa saja itu faktor internal dan faktor eksternal? Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu faktor internal, artinya yang berasal dari dalam diri individu tersebut. Apa saja yang menjadi faktor internal tersebut? Yang pertama itu kesehatan jasmani, rohaniah. Kenapa dikatakan kesehatan itu penting atau sebagian dari faktor mempengaruhi seorang siswi dalam belajar atau dalam studinya? Karena apabila kita dalam kondisi tidak sehat, tentu tidak akan meningkatkan motivasi belajar kita, malah akan menurun. Motivasi belajar akan menjadi menurun dan semangat untuk menuntut ilmu atau dalam studi itu akan berkurang karena kesehatannya yang tidak terpenuhi. Lanjut, faktor yang kedua yaitu kecerdasan. Kecerdasan itu tersendiri dibagi atas 3 bagian. Yang pertama, kecerdasan intelektual, yang mana adalah bentuk kemampuan individu dalam berpikir, mengolah, dan menguasai lingkungannya secara maksimal, serta bertindak secara terarah. Kemudian kecerdasan emosional, yaitu kemampuan untuk mengenali, mengendalikan, dan menata perasaan diri sendiri dan perasaan orang lain secara mendalam, sehingga kehadirannya menyenangkan dan didambakan orang lain. Artinya, kecerdasan emosional itu adalah orang yang bisa mengendalikan emosionalnya dalam lingkungan sosial. Lanjut, yang ketiga, kecerdasan spiritual, yaitu kecerdasan yang merupakan kemampuan untuk menghadapi, mencegah persoalan makna dan nilai dengan menempatkan perilaku dan hidup manusia. Lanjut, materi yang ketiga yaitu motivasi diri. Motivasi diri yang dimaksud di sini adalah bagaimana seseorang mengendalikan dirinya atau memotivasi dirinya untuk semangat dalam belajar, mendorong semangat belajar. Nah, itulah penting bagi seseorang dalam memberikan motivasi diri. Motivasi tidak hanya diberikan kepada orang lain saja, tetapi kepada diri sendiri pun juga bisa dilakukan dengan cara menyemangati diri sendiri dan mensugestikan diri sendiri agar sukses, agar mau, serta meningkatkan kemampuan atau kemauan dalam belajar. Lanjut, faktor yang keempat yaitu minat. Minat itu adalah suatu keinginan atau kemampuan yang kita punya, yang kita pasang di dalam diri sendiri untuk meningkatkan kualitas dalam belajar atau studinya. Inilah yang menjadi gagasan pokok sebenarnya seseorang atau mahasiswa sukses dalam belajar atau studinya. Kalau kita tidak memiliki minat atau niat dalam belajar, tentu itu akan berpengaruh pada hasil belajar yang kita peroleh. Jadi, seseorang apabila ingin berhasil dalam studinya harus memiliki minat atau niat dalam belajar. Lanjut, faktor yang kelima yaitu keinginan atau kemauan seorang siswa untuk menjadi atau untuk mencapai target-targetnya. Nah, jadi apabila kita ingin sukses dalam studi seorang mahasiswa, tentunya kita harus pasti memiliki keinginan atau kemauan. Saya ingin sukses di bidang ini, saya ingin mendapatkan IPK segini. Nah, tentunya itu dilandasi dari keinginan tadi. Jika semuanya itu sudah didasari oleh keinginan, ingin sukses, ingin berhasil dalam studinya, maka akan secara gampang, secara mudah menjalani atau mengikuti proses pembelajaran yang dilakukan. Itulah tadi 5 faktor internal yang mempengaruhi seseorang berhasil dalam studinya. Lanjut pada faktor eksternal yang mempengaruhi siswa tersebut berhasil dalam studinya. Apa saja yang menjadi faktornya? Yaitu adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu sendiri juga banyak jenisnya, ada 3 jenis. Yang pertama, faktor lingkungan keluarga. Seperti halnya seperti ini.
Apabila nanti dalam lingkungan keluarga itu dituntut untuk menjadi seseorang yang smart di dalam akademik, tentu akan memotivasi seseorang tersebut untuk berhasil, akan mendorong seseorang berhasil dalam studinya karena adanya dorongan atau push dari keluarga atau lingkungan keluarga tadi. Lanjut yang kedua yaitu faktor lingkungan di sekolah atau di perguruan tinggi. Seringkali kita tuh mudah terpengaruhi dengan adanya faktor-faktor dari lingkungan teman tadi. Misalnya seperti ini, di dalam kelas ada teman yang aktif dalam diskusi, ada yang aktif dalam menyampaikan materi dan segala macamnya, tentu akan mendorong kita untuk mau atau bersaing dengan mereka. Nah, itulah sebabnya faktor dari lingkungan teman sebaya atau sekolah dan perguruan tinggi juga menjadi salah satu faktor utama seseorang sukses atau berhasil dalam studinya karena dia termotivasi dari teman sekelasnya. Dan yang terakhir yaitu faktor lingkungan masyarakat atau tempat seseorang itu tinggal juga mempengaruhi keberhasilan seorang mahasiswa dalam studinya. Karena kenapa? Di lingkungan tempat tinggal tuh pasti bermacam-macam, dari perguruan tinggi yang berbeda-beda, ada yang dari UNAN misalnya, ada yang dari UNP, dari UNJA, UNJ atau IPB. Nah, tentu mereka akan bersaing juga di dalam lingkungan tempat tinggal. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu faktor mahasiswa atau siswa berhasil dalam studinya. Nah, sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang itu berhasil dalam studinya itu karena adanya motivasi dari diri sendiri dan motivasi dari orang lain yang dilihat dari lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan kampus atau perguruan tinggi, kemudian lingkungan tempat tinggal juga sangat mempengaruhi seseorang untuk berhasil dalam studinya karena dia bersaing secara tidak sengaja, mereka bersaing bagaimana caranya agar dia itu berhasil dalam studinya, agar dia mencapai target atau apa yang dia planning itu harus tercapai. Itulah tadi materi yang berkaitan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa berhasil dalam studinya. Sekianlah yang dapat Dela sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian maupun dalam berbicara. Saya adalah Octavia Haryani, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.